Al-Hajju Arrafah, kata baginda Nabi SAW. Haji itu adalah Arrafah. Itu adalah rukun yang terbesarnya. Siapa saja yang datang ke Mekah ini, atau lahir di Mekah, besar di Mekah, meninggal di Mekah, tapi tidak pernah dia wukuf di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah, maka dia akan bilang haji. Walaupun kadang-kadang sering kalau di Muharram itu polisi selalu sebut kita haji. Jadi itu belum jadi haji. Jadi ada dulu jamaah pulang umrah dipanggil sama polisi Arab, haji pinggir. Sampai ke Indonesia dibikinnya namanya haji. Nah, dipantau orang. Dia bilang saya udah dipanggil haji sama polisi Arab katanya. Nah, itu cuman memang di sini biasa semua dipanggil haji sama apa? Karena ya mereka nggak tahu nama-nama kita kan. Nah, kalau nggak Indonesia. Jokowi. Nah, sekarang Jokowi. Jadi Al-Hajju Arafah, haji adalah Arafah. Itulah rukun terbesar. Haji itu mempunyai rukun dan wajib dan sunnah. Jadi rukunnya niat haji, kemudian wukuf di Arafah, tawaf haji, tawaf ifadah, sa'i haji, tahallul, tertib. Ada rukun haji. Kalau wajibnya banyak. Mabit di Muzdalifah, mabit di Mina, volunteer jumrah, bermalam di Mina, bermalam di Muzdalifah. Nah, itu wajib. Apa beda rukun dan wajib? Nah, rukun kalau di haji sama Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i, kalau tidak dilaksanakan gak sah ibadah itu. Kalau wajib nggak dilaksanakan, ibadah itu masih sah tapi kena denda. Ini cuma ada di haji bagi mazhab Syafi'i. Kalau dia yang sholat, untuk ibadah yang lain, puasa, zakat, misalnya apa, sholat itu rukun wajib sama. Tapi di haji kita ada perbedaan, rukun beda sama wajib. Jadi berapa lama kita wukuf di Arafah? Sekejap aja boleh. Walaupun lahzah, sebentar aja, ataupun lewat saja boleh, sudah sah hukumnya. Menurut para ulama mazhab kita Syafi'i. Kapan waktu wukuf? Waktu wukuf tanggal 9 Zulhijjah. Mulai setelah zawal sampai fajar. Itu sah. Jadi kalau dia masuk tanggal 8 Zulhijjah juga tidak dinamakan wukuf. Walaupun mungkin ada perbedaan falak mungkin karena ada pernah terjadi kisah ulama besar dari Indonesia bahwa pemerintah Saudi menetapkan tanggal sekian wukuf, dia menetapkan ilmu falaknya pada hari setelahnya. Selalu mengikuti pemerintah Saudi yang telah ditentukan waktu wukufnya. Maka ketika itu kita wukuf di sini, maka sahlah haji kita. Di mana saja wukuf sah. Nabi mengatakan Arafah semuanya ada tempat wukuf. Jadi Arafah ini sudah dikasih tanda, pampet kuning sudah dibatasi, dan mesti di atas bumi Arafah wukuf. Itu kata macam kita. Jadi nggak sah wukuf di luar bumi Arafah. Misalnya tanggal 9 dibuat di Ancol, wukuf sana kumpul, atau dibuat di Monas kumpul wukuf. Nah, itu cuma bukan namanya haji, bukan rukun haji, tapi ya bisa aja bikin tausiah, bikin zikir, memperingati atau mengajak jamaah bagaimana tentang kemuliaan Arafah, tentang apa. Tapi tidak sah ya kan di dalam haji. Jadi ada pengajian gitu, tanggal 9 dia bikin kumpul sampai puasa Arafah, tidak boleh aja. Tapi yang hukum haji di sini mesti di bumi Arafah. Walaupun kita bawa tanahnya kita bawa ke Indonesia, kita bikin satu goni tanahnya, di atasnya kita duduk wukuf pada tanggal 9, tidak sah. Mesti di bumi Arafah ini. Kemudian Arafah juga ada situ Jabal Rahmah. Jabal Rahmah ini bermacam-macam. Ini batas tanah haram. Nah, ini tanah haram, ini batasnya. Jadi ini kita situ tanah halal. Jadi tanah halal sama tanah haram perbedaannya
yaitu salah satunya pahala dilipat gandakan di tanah haram. Kalau sini sama pahalanya sama kita di bumi kita. Kemudian tidak dibolehkan non muslim masuk, banyak kelebihan tanah haram itu larang-larangannya. Jadi mungkin nanti lain waktu kita bahas, atau memang kita sudah bahas kelebihan tanah haram. Jadi memang cuma sedikit aja batasnya, tapi sudah jauh nilainya berbeda. Sebelah kanan kita ini pembangunan Universitas Ummul Qura. Yang terbaru Universitas Ummul Qura di masa Raja Abdullah dibangun ini. Kalau yang lama di dalam Mekah, ini sudah di tanah haram. Oh, makanya masih yang kemarin ya. Ya, semua Universitas Ummul Qura. Universitas Ummul Qura. Ada sebuah jabal gunung di Arafah ini namanya Jabal Rahmah. Ada mengatakan disitulah Nabi Adam dan Siti Hawa bertemu setelah berpisah sekian tahun, 40 tahun, terlalu lama. Ada mengatakan lebih, setelah diturunkan dari surga karena melanggar larangan Allah, tidak boleh mendekati pohon, sebuah pohon. Ada mengatakan berkhuldi apa, akhirnya dimakan oleh Nabi Adam dan Siti Hawa. Kemudian keduanya diturunkan. Nabi Adam diturunkan di India, Siti Hawa di Jeddah menurut para ulama sejarah. Kemudian mereka mengadakan pertemuan, berjumpa, berobat, diterima taubatnya, dan berjalan bertemulah di Jabal Rahmah ini. Satu kisah. Tapi yang saya baca di Ibnu Katsir, Bidatul Hidayah disebutkan karena Nabi dulunya nama gunung ini ada 70 lebih istilahnya. Ada Jabal Hilal. Yang paling kuat menamakan ini Jabal Rahmah karena Nabi SAW wukuf di bawahnya. Wukuf di bawahnya sehingga pada hari itu turun rahmat Allah. Di situ tempat daerah Nabi wukuf, sehingga disebutlah Jabal Rahmah, turun rahmat Allah pada waktu. Dulunya ada batu tempat wukuf Nabi di situ, tapi sekarang batu itu sudah hilang. Jadi yang mungkin yang kesini sebelum tahun 2004 itu ada 2004 batunya dihilangkan tempat wukuf Nabi. Jadi kalau kita baca-baca buku-buku sejarah tarikh, Nabi itu wukufnya duduk di atas sebuah batu. Jadi bukan di atas Jabal Rahmah Nabi, tapi di bawahnya. Dengan sahabat ketika haji wada, haji perpisahan. Jadi itu yang dia pamflet sudah kuning kita, yang kuning depan itulah dia batas Arafah. Jadi dimanapun kita wukuf sah. Jadi dikasih oleh pemerintah Saudi pamflet kuning. Jadi ini yang menentukan bumi Arafah ini Allah Subhanahu Wa Taala batas-batasnya. Kemudian diiklankan oleh para nabi-nabinya, Nabi Ibrahim, nabi-nabi semua. Bahkan di kitab Iyana disebutkan ketika setelah nabi-nabi dulu semua melaksanakan haji. Semua melaksanakan haji, tapi ada yang kira diwajibkan kepada umatnya enggak. Tapi Nabi Muhammad SAW diwajibkan kepada kita umatnya bagi yang mampu. Dan Nabi Isa haji, Nabi apa haji. Bahkan Nabi Muhammad SAW dalam kitab Iyana disebutkan sebelum beliau hijrah ke Madinah, beliau telah setiap tahun melaksanakan haji. Beliau keluar hukum di sini karena Nabi Ibrahim hukum di tanah Arafah. Tapi bedanya orang-orang Jahiliyah, dia nggak mau keluar dari tanah haram hukumnya. Mereka hukum di tanah haram tetap. Maka Nabi mengembalikan ajaran itu hukum seperti Nabi Ibrahim di bumi Arafah ini. Jadi haji ini bukan syariat Nabi Muhammad. Nabi-nabi terdahulu juga sudah. Seperti di ayat wa'adzim fin nas bil haji ya'tuka. Ketika Nabi Ibrahim disuruh perintahkan untuk memanggil haji, berarti Nabi Ibrahim sudah haji. Tapi setelah itu umat-umat yang merubah gaya apalagi jahiliyah, setelah mereka wukuf haji tiap tahun, tapi nggak mau keluar ke tanah Arafah ini. Mereka wukufnya di dalam bumi haram. Jadi itulah dirubah-rubah mereka syariatnya. Puasa Ramadan sudah ada sebelum Nabi Muhammad, tapi mereka rubah karena keadaan waktu-waktunya. Tapi Nabi kita membalikan kembali kepada aturan syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wukuf di Arafah. Jadi sebelum haji, sebelum Nabi pindah ke Madinah, tiap tahun haji Nabi. Tapi setelah pindah ke Madinah hijrah, Nabi berriwayat cuma satu kali melaksanakan ibadah haji. Itu dari haji wada. Jadi kita nanti akan menuju Jabal Rahmah. Tapi situ sangat ramai sekali orang-orang karena semua menuju situ, berhenti situ. Jadi kita nanti mesti perhatian. Artinya supaya jangan kesasar, cari memegang yang tua-tua, yang sering lupa dipegang, diajak sama.
Tugasnya mungkin ya. ya. Takut nanti ada lupa pulang kesasar, jadi nggak dapat bis. Akhirnya kita mencari lama, yang dicari sampai kasihan, udah tenaga habis, kita juga mencari. Maka lebih bagus kita sama-sama berpahala, kita pegang yang tua yang apa, supaya tidak terjadi nggak diinginkan. Ini kita sudah masuk bumi Arafah semua. Ini untuk kereta api. Ini stasiun kereta api. Kalau musim haji gratis, jemaah haji Arafah, Muzdalifah, Mina. Jadi syaratnya aja dia ada gelang. Jemaah haji udah bisa masuk gratis. Jadi kalau di musim Arafah ini jalan ketat. Jadi nggak bisa sembarang orang juga masuk sini waktu haji itu. Kereta nggak ada operasikan tiap hari ya? Iya, putar putih itu Arafah, Muzdalifah, putar terus kereta apinya. Nggak, maksudnya dari biasa ini. Ini nggak, ini nggak ada. Ini kosong. Jadi kereta api itu cuma dipakai musim haji. Kalau sekarang ini cuma perawatan aja. Nanti kalau ada satu hari dijalankan itu perawatan aja. Kalau yang dari Jeddah ke Madinah? Nah itu lain kereta apinya. Ada dari Madinah ke Jeddah ada kereta api, Madinah ke Mekah ada kereta api, kereta cepat. Tapi bukan yang ini dia. Ini spesial untuk Arafah, Muzdalifah, Mina. Jadi dari Madinah ke Mekah itu 2,5 jam kereta apinya, cepat. Jadi ini nanti kalau musim haji dipasang tenda-tenda ini semua. Ini ada tenda-tenda dipasang semua di musim haji. Jadi kita di dalam tenda nanti semua jemaah haji. Ini kamar mandinya semua. Beginilah kamar mandi kita sini. Kalau kemarin pas haji akbar, puncak haji itu panas, musim panas. Tapi alhamdulillah kalau 50% jamaah haji, maka kita sukses. Tenda cukup, airnya cukup, apa semua cukup. Kalau 100% biasanya, kalau haji dibuka 100% waktu musim panas, itu biasanya banyak yang fatal. Ada yang pingsan, apa kurang apa karena panas sekali. Kemarin hampir 48 derajat. Karena saya ikut di waktu haji itu ikut tahun ini. Jadi yang belum haji berniat dan berdoa, kita bisa berdoa bisa mulai sampai ke sini untuk haji. Sebelum meninggal dunia. Yang sudah haji juga mudah-mudahan dipanggil Allah lagi untuk bisa haji. Lihat bis kita, bisnya udah banyak sekali sana. Jadi kalau yang nanti bingung, itu ada pamflet tulisnya Jabal Rahmah. Nah, kita nanti akan ada situ rumah sakit apa itu? Rumah sakit itu rumah sakit musim haji pakai namanya sakit Jabal Rahmah. Nanti dekat pintunya lah kita kumpul. Kalau yang jadi yang bingung nanti yang nggak tahu pulang, di situ aja berdiri di pintu rumah sakit itu. Kami akan cari situ. Tapi langkah pertama kita sama-sama. Kalau nggak terjadi juga nanti ada pisah, jangan cari sini. Di pintu Jabal Rahmah, rumah sakit Jabal Rahmah itu depan. Nah, nanti akan kami baik. Kemudian kalaupun mau ke sini nih, di bawah pamflet ada sebelah kanan kita tulisan ada lambang bintang merah itu. Jabal Rahmah, Ar-Rahmah Hospital. Nah, di bawah itu. Jadi jangan jauh-jauh daripada lingkaran rumah sakit itu, karena rumah sakit cuma satu ini. Jangan pergi ke sana sini, nanti takutnya jauh kesasar. Nah, langkah pertama kita sama-sama. Nah, kedua kalau dia berpisah atau nggak tahu, tunggu aja sekitar Jabal Rahmah rumah sakit ini. Nah, jangan pergi kemana-mana. Nanti kami susah carinya, apalagi sering itu kejadian dia ikut numpang langsung sama rombongan lain. Dia udah pergi jauh, kami di sini kita di sini cari sampai 1 jam. Jadi bisnya nggak sedikit, banyak bisnya. Kalau satu ini ada 1000 bis sekali 40 orang. Nah, itu orang yang sebelah kanan itu Gunung Jabal Rahmah. Baik.